jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran. Nah, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan model. Model merupakan contoh yang digunakan para ahli dalam menyusun langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran. Maka dari itu, strategi pembelajaran merupakan bagian dari langkah yang digunakan. Model untuk melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini, model-model pembelajaran yang dipilih dan dikembangkan, guru hendaknya dapat mendorong siswa untuk belajar dengan mendayagunakan potensi yang mereka miliki secara optimal. Belajar yang kita harapkan bukan sekadar mendengar, memperoleh atau menyerap informasi yang disampaikan guru. Belajar harus menyentuh kepentingan siswa secara mendasar. Belajar harus dimaknai sebagai kegiatan pribadi siswa dalam menggunakan potensi, pikiran, dan nuraninya, baik struktur maupun tidak terstruktur, untuk memperoleh pengetahuan, membangun sikap, dan memiliki keterampilan tertentu. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami pelajaran, sehingga kemungkinan siswa untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Jadi, intinya, model pembelajaran adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang secara khas disajikan oleh guru guna menciptakan iklim belajar yang lebih kondusif untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model pembelajaran anak SD juga bisa dikatakan sebagai desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga kemungkinan siswa untuk bisa berinteraksi dengan aktif yang akan membuat mereka mengalami pengembangan diri. Nah, di sini ada ciri-ciri model pembelajaran. Apa saja sih ciri-ciri dari model pembelajaran? Yang pertama, model pembelajaran berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model seknetik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: yang pertama, urutan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur, dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Adapun model-model pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran konseptual merupakan konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Pembelajaran ini juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika siswa belajar. Kemudian yang kedua, model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran yang merujuk pada berbagai macam metode pembelajaran, di mana siswa bekerja kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran kuantum,
Model pembelajaran kuantum adalah pembelajaran yang dirancang dari berbagai teori atau pandangan psikologi kognitif dengan menyingkirkan hambatan, belajar melalui penggunaan cara dan alat yang tepat, sehingga siswa dapat belajar secara mudah dan alami. Kemudian yang keempat, model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok aktif, mencari, menggali, serta menemukan konsep serta prinsip secara holistik. Pembelajaran ini merupakan model yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasa. Kemudian model pembelajaran yang terakhir itu yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah konseptual sehingga peserta didik lebih semangat belajar. Fokusnya tidak banyak pada apa yang sedang dikerjakan siswa, tetapi pada apa yang siswa pikirkan selama mereka mengerjakannya. Guru memfungsikan diri sebagai pembimbing dan fasilitator sehingga siswa dapat belajar untuk berpikir dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Menurut hasil kajian tim pengembangan PSD tahun 1997, ada 3 model pembelajaran terpadu yang cocok diterapkan di sekolah dasar, yaitu model jaring laba-laba atau webbing, model terhubungan atau connected, dan model keterpaduan atau integrate. Nah, model jaring laba-laba atau webbed adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pertama-tama harus menentukan tema terlebih dahulu, kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan antar tema dengan mata pelajaran yang terkait. Nah, yang pertama adalah model ini lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung. Dengan pengalaman secara langsung, siswa mudah memahami konsep yang akan dipelajari. Model ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Terus yang kedua adalah model keterhubungan atau connected, adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, atau keterampilan dengan keterampilan lain yang dipelajari dalam satu bidang studi. Guru mengaitkan pelajaran yang satu dengan yang lainnya sehingga pengalaman belajar peserta didik lebih luas dan menyeluruh. Selanjutnya yang ketiga adalah model keterpaduan atau integrated, adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Menurut Fogarty, model keterpaduan pembelajaran yang menggabungkan bidang studi yang tumpang tindih dengan topik, konsep, sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa mata pelajaran. Berikut ini tujuan model pembelajaran SD. Yang pertama, meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang kedua, agar siswa menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang keempat, berpikir agar lebih tanggap, cermat, dan melatih daya nalar. Yang kelima, yaitu membina dan mengembangkan sikap ingin lebih tahu. Yang keenam, mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketujuh, mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan murid dalam memutuskan secara tepat dan objektif. Yang kedelapan yaitu meningkatkan kreatifan mahasiswa, dan yang kesembilan yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun beberapa fungsi model pembelajaran SD yang seharusnya dimiliki sebagai berikut. 1. Bimbingan. Maksudnya, suatu model pembelajaran berfungsi menjadi acuan bagi guru dan siswa mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Memiliki desain instruksional yang komprehensif dan mampu membawa guru dan siswa ke arah tujuan pembelajaran. 2. Mengembangkan kurikulum. Maksudnya, model pembelajaran selanjutnya berfungsi untuk dapat membantu mengembangkan kurikulum pada setiap kelas atau tahapan pendidikan.
Berikutnya yang ketiga yaitu spesifikasi alat pelajaran. Maksudnya model pembelajaran berfungsi merinci semua alat pembelajaran yang akan digunakan guru dalam upaya membawa siswa kepada perubahan-perubahan perilaku yang dikehendaki. Yang keempat adalah memberikan perbaikan terhadap pembelajaran. Maksudnya model pembelajaran dapat membantu meningkatkan aktivitas proses belajar mengajar sekaligus meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut ini adalah model pembelajaran SD yang tepat, yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif, di mana dalam hal ini siswa bekerja sama dengan temannya yang telah dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan materi yang hendak dibahas. Memilih model pembelajaran ini karena dapat melatih siswa untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Selain itu, siswa juga dituntut untuk berpikir secara mandiri dengan kelompoknya, agar siswa dan kelompoknya dapat memecahkan materi yang telah diberikan guru. Dalam hal ini, guru hanya mengerahkan kepada siswa, kemudian siswa dan kelompoknya yang menyelesaikan materi tersebut. Belajar dari hal yang kecil-kecil dahulu, karena dari yang kecil itu kamu akan jadi sosok yang besar di masa depan. Pendidikanmu masih dasar. Jangan menyerah dan jangan merasa bodoh, sebab langkahmu masihlah jauh. Bermain-main bersama teman di sekolah tidaklah mengapa, akan tetapi jangan pernah lupa akan kewajibanmu di sekolah.